dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-150. Saya masih melanjutkan percakapan pada pertemuan yang lalu. Tema yang saya ambil adalah karunia berbahasa lidah dan karunia bernubuat. Saya mengambil bacaan dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Bahkan Tuhanlah sesungguhnya pemimpin gereja dan pemimpin kami. Tolonglah kami supaya kami hidup sebagaimana kami Tuhan tetapkan sebagai hamba-hamba yang setia dan benar, melakukan apa yang menjadi tugas kepercayaan kami masing-masing. Kami masih terus hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sekaligus apa yang sesungguhnya Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami untuk kehidupan kami dan untuk pelayanan kami. Karena itu Tuhan, apabila sekali lagi kami hendak membaca firman Tuhan, merenungkannya, berikanlah kami pewahyuan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia. Tolonglah ia supaya berkata-kata menurut apa yang Tuhan wahyukan. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan dari terjemahan baru yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 5, dituliskan demikian. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang karunia-karunia supranatural, karunia-karunia adikodrati, dan lebih menyempit berbicara tentang karunia berbahasa lidah. Bukankah kenyataannya kita menemukan di dalam kehidupan gereja-gereja seperti ada dua sikap
seperti ada dua kelompok yang bertentangan, satu seperti di utara, kutub utara, dan satu di selatan, kutub selatan. Yang pertama anti dengan karunia-karunia supranatural, menolak karunia-karunia supranatural, terutama karunia berbahasa lidah. Mungkin karena pengalaman-pengalaman buruk yang ia alami atau ia lihat, atau karena begitulah ia diajarkan di gerejanya. Dogma atau doktrin gerejanya tidak menerima karunia-karunia supranatural, termasuk di dalamnya bahasa lidah. Dalam bahasa Yunani, karunia-karunia itu karismata. Dan izinkan saya secara bergurau untuk menyebut kelompok yang pertama, yang anti dengan karunia-karunia roh supranatural dengan istilah karis antia, seperti lafal orang Tionghoa. Anti dengan karis mata, anti dengan karunia-karunia roh. Kelompok ini berpendapat bahwa karunia-karunia supranatural, terutama karunia berbahasa lidah, sudah tidak diperlukan lagi oleh gereja. Kelompok yang kedua justru kebalikannya, getol sekali dengan karunia-karunia supranatural. Saya menyebutnya, maaf istilah saya mudah-mudahan tidak mengganggu, gila karunia, karismania, terutama menyangkut karunia berbahasa lidah dengan menyombongkannya, dengan memamerkannya di berbagai kesempatan jikalau itu dimungkinkan. Pertanyaannya bagi saya adalah di mana posisi saya? Dalam pertemuan dan berelasi dengan banyak anak-anak Tuhan dari berbagai gereja, dengan pendapat dan teologi yang masing-masing dipegang. Mungkin pada satu sisi rekan-rekan saya menganggap saya ini anti karismata. Tetapi pada sisi yang lain, dengan rekan-rekan yang berbeda, saya dituduh gila karunia, karismania. Tetapi tidak masalah, saya dianggap dan dikategorikan ini dan itu. Yang penting saya berusaha memahami dan memegang kebenaran sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kitab suci. Jikalau saya boleh mencoba mengilustrasikannya dengan 5 jari tangan kita. Garis yang ekstrim, kutub utara, katakanlah itu ibu jari. Dan garis ekstrim kebalikannya, kutub selatan, katakanlah itu jari kelingking. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Saya berusaha menghindari untuk berada di ekstrim kiri maupun di ekstrim kanan. Saya berusaha untuk berada di tengah. Katakanlah jari tengah ini adalah Khatulistiwa. Saya berusaha untuk berada di tengah. Tetapi mungkin saya toh belum berhasil sampai di tengah, tetapi saya menuju ke tengah. Mungkin sebagian tetap menganggap saya ini jari telunjuk, masih ekstrim sedikit, ekstrim yang anti, ataupun saya seperti jari manis, masih ekstrim sedikit, ekstrim yang gila Roh Kudus. Tetapi saya berusaha untuk mengarah ke tengah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalahnya adalah masing-masing kelompok, baik yang pro karunia-karunia supranatural, terutama karunia berbahasa lidah, maupun yang kontra karunia-karunia supranatural, terutama karunia berbahasa lidah, seringkali menguatkan pendapat mereka dengan mengutip ayat-ayat kitab suci. Misalnya, memiliki karunia berbahasa lidah itu suatu keharusan bagi semua orang percaya. Karena Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berbahasa lidah. Yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 5a oleh Rasul Paulus adalah, aku suka kamu semua
berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan ini dijadikan dalil semua anak Tuhan yang sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus mesti harus berbahasa lidah. Apakah begitu? Pernahkah kita membaca dalam kitab suci Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis berbahasa lidah? Rasanya tidak pernah. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia, dan kepada tiap-tiap orang Roh Kudus memberikan karunia secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, apakah semua orang Kristen, orang percaya harus berbahasa lidah, atau sebagian saja yang diberikan karunia berbahasa lidah? Bukankah itu kehendak Roh Kudus yang memberikan karunia berbahasa lidah? Daripada mempertengkarkannya, baiklah kita kembalikan, kita serahkan kepada pemberinya, yaitu Roh Kudus. Terserah Roh Kudus siapa-siapa yang hendak diberi karunia-karunia supranatural, termasuk bahasa lidah, apakah semua anak-anaknya orang percaya atau sebagian saja? Ada pendapat lain. Ada yang membaca 1 Korintus 12, 13, dan 14 dan kemudian berkomentar, yang penting adalah 1 Korintus 13. Kasih tidak penting dan tidak perlu 1 Korintus 12 maupun 1 Korintus 14. Yang penting itu karunia kasih, bukan karunia-karunia roh supranatural. Lebih dipersempit, yang penting itu bahasa kasih, pelayanan, diakonia. Tidak penting itu bahasa lidah, bahasa roh. Apakah benar pendapat yang seperti ini? Dan lebih-lebih kalau kemudian dikuatkan dengan dikatakan, bukankah ditulis dalam 1 Korintus 13, tanpa kasih semuanya tidak berguna? 1 Korintus 13 ayat 2 bagian C. Apakah demikian maksud Rasul Paulus menulis 1 Korintus 12, 13, dan 14? Catatan yang pertama, jikalau dikatakan yang penting adalah karunia kasih, bahasa kasih, harus kita tegaskan lagi bahwa kasih termasuk buah roh, Galatia 5 ayat 22, bukan karunia kasih. Dan mempertentangkan 1 Korintus 12 dan 14 pada satu sisi dengan 1 Korintus 13 pada sisi yang lain sama sekali tidak benar. Maksud 1 Korintus 13 bukanlah untuk menggeser, menggusur 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Karena itu, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-31 mengakhiri bagian perikop 1 Korintus 12, dan untuk memasuki 1 Korintus 13, Rasul Paulus menulis, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Lalu 1 Korintus 13. Kalau 1 Korintus 13 disebut sebagai jalan yang lebih utama, oke. Tetapi tidak berarti bahwa 1 Korintus 12 jalan yang sia-sia, jalan yang tidak berguna. Karena Rasul Paulus menulis, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Itu 1 Korintus 12. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan jalan yang lebih utama, lalu menulis 1 Korintus pasal yang ke-13. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kita tadi sudah membaca, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh,
terutama karunia untuk bernubuat. Jadi 1 Korintus 12 dan 14 dengan 1 Korintus 13 bukan untuk dipertandingkan, bukan untuk dipersaingkan, bukan untuk dipilih salah satu mana yang kita mau dan mana yang kita tidak mau. Dan jangan salah, di dalam 1 Korintus 13 yang dikatakan tanpa kasih itu tidak berguna, bukan hanya menyangkut karunia-karunia supranatural. Iman yang mampu memindahkan gunung itu mungkin karunia iman, pengetahuan tentang berbagai rahasia mungkin itu karunia pengetahuan, mahrifat. Tetapi juga disebutkan tentang membagi-bagi. Itu dalam pelayanan gereja seringkali disebut sebagai diakonia, pelayanan kasih. Bukan cuma karunia berbahasa lidah, bukan cuma karunia supranatural, tetapi semua yang kita lakukan dan semua yang dilakukan gereja tanpa kasih tidak ada gunanya. Berkhotbah tanpa kasih tidak ada gunanya, mengajar tanpa kasih tidak ada gunanya, memberi nasihat tanpa kasih tidak ada gunanya, menolong, memberi beasiswa, mengobati tanpa kasih, semua itu sia-sia. Oleh karena tanpa kasih, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita tidak boleh mempertentangkan bagian yang sama, yaitu kitab suci, perjanjian baru, sama-sama kitab Korintus, sama-sama 1 Korintus, sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa kita cukup dengan buah roh, terutama kasih. Kita cukup dengan bahasa kasih. Kita tidak perlu karunia-karunia roh, lebih-lebih karunia-karunia supranatural adikodrati, lebih-lebih lagi bahasa-bahasa lidah. Cukup bahasa kasih, tidak perlu bahasa lidah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 12, 13 dan 14 ditulis oleh Rasul Paulus bukan seperti anak-anak sekolah menuliskan jawaban atas soal yang diberikan. Dengan 3 jawaban yang diberikan di sana, pilihan berganda. Pilihlah salah satu yang kamu anggap benar. 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14 bukan multiple choice, bukan pilihan berganda yang boleh kita pilih salah satu dan kita buang yang lain. Semuanya merupakan kebenaran. Semuanya dimaksudkan oleh Tuhan, diberikan untuk menjadi berguna dan didaya gunakan. Karena itu tidak perlu kita mempertentangkan 1 Korintus 12:14 dengan 1 Korintus 13. Bapak Ibu saudara-saudari, kebenarannya adalah semua mesti digerakkan oleh kasih, semua mesti dimotivasi oleh kasih, semua mesti didasari oleh kasih. Apapun itu, karunia-karunia natural, mengajar, berkhotbah, memimpin, maupun karunia-karunia supranatural, maupun apapun yang kita lakukan, mesti didasari, digerakkan, dan dimotivasi oleh kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendapat lain mengatakan 1 Korintus pasal yang ke-12, karunia-karunia roh, terutama karunia berbahasa lidah, sesungguhnya itu tidak penting. Lebih-lebih karunia berbahasa lidah, karena karunia berbahasa lidah dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10 diletakkan pada nomor 9, paling akhir. Bukankah itu menunjukkan yang paling tidak berguna? Siapa yang diberi hak? Pendeta atau gereja mana yang diberi hak untuk menyeleksi
mana yang dianggap berguna dan mana yang dianggap tidak berguna dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari apa yang dituliskan Rasul Paulus ini. Ada 9 karunia supranatural diberikan untuk gereja untuk melakukan pelayanan. Bukan lalu kita menyeleksi mana yang kita anggap tidak penting dan penting. Bahwa kita tidak mengalami, bahwa kita asing, bahwa kita punya pengalaman buruk dengan mereka yang diberi karunia-karunia tersebut. Tidak berarti itu membuat firman Tuhan ini, kebenaran ini harus kita katakan tidak penting dan tidak berguna. Bukankah itu seperti ilustrasi lama memandikan bayi, lalu air kotor bekas cucian bayi itu dibuang bersama dengan bayinya? Salah bukan? Karunia berbahasa lidah diberikan untuk membangun diri orang itu sendiri. Dan jikalau diucapkan di tengah-tengah pertemuan ibadah, harus ada yang menerjemahkannya, itu berubah menjadi sebuah nubuatan. Dan nubuatan membangun jemaat. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari kita melanjutkan. Karunia bernubuat. Karunia bernubuat itu muncul dalam perjanjian baru 1 Korintus 12. Tetapi kata nubuat sudah banyak muncul di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi itu diberitahu untuk dikatakan. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu diletakkan di mulut para nabi dan tugas mereka adalah menyampaikannya. Oh, belum tentu menyampaikan firman Tuhan itu pasti diterima. Karena banyak nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan ditolak, bahkan seringkali juga dianiaya. Dalam perjanjian baru, sesudah Roh Kudus dicurahkan dan tinggal di dalam diri orang-orang percaya, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Bapa, berbicara kepada gereja melalui Roh Kudus dengan memakai karunia bernubuat. Jadi Roh Kudus menyampaikan penyataan-penyataan, pewahyuan Kristus kepada gereja melalui karunia bernubuat. Itulah tugas Roh Kudus. Mari kita mengingat ulang. Yohanes 14 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kristus hendak berbicara kepada gerejanya, dan Roh Kuduslah yang bertugas untuk menjadi penyambung lidah Kristus. Dan cara Roh Kudus berbicara kepada gereja adalah dengan memakai karunia bernubuat. Roh Kudus melalui karunia bernubuat menyampaikan kata-kata Kristus, apa yang ingin Kristus nyatakan. Sampaikan, pesankan, tegaskan, peringatkan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya. Itulah sebabnya supaya jemaat, gereja, murid-murid mengerti apa yang diinginkan Kristus. Roh Kudus mendorong jemaat untuk memperoleh karunia bernubuat. Sebab melalui karunia bernubuat, jemaat, murid-murid akan mengerti kehendak Kristus
dan tetap berada dalam pimpinan Kristus. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-39, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 14 yang kita baca tadi, ayat 3 sampai dengan 5. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Melalui karunia bernubuat, Roh Kudus memimpin kehidupan dan pelayanan jemaat, membangun iman jemaat dengan menasihati, memberi petunjuk, memberi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, maupun menghibur ketika jemaat menghadapi kesulitan, lebih-lebih penderitaan. Salah satu contoh kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Ketika jemaat pada waktu itu kedatangan Nabi Agabus, dan Nabi Agabus kemudian mengambil ikat pinggang Rasul Paulus dan sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dengan nubuatan Nabi Agabus, Rasul Paulus dan jemaat yang mendengar nubuatan tersebut tahu apa yang akan terjadi di depan, masa depan yang pendek. Rasul Paulus bisa menyiapkan diri untuk menghadapi saat yang berat itu, dan jemaat murid-muridnya dapat mendoakan Rasul Paulus dengan doa yang tepat seperti apa yang akan dihadapi Rasul Paulus. Mendoakan kesiapan, mendoakan kerelaan Rasul Paulus untuk menyerahkan diri kepada kehendak Roh Kudus, untuk membiarkan dirinya ditangkap, supaya, ini maksud Roh Kudus, melalui ditangkap Rasul Paulus bersaksi tentang Kristus kepada mahkamah agama Yahudi Sanhedrin, dan juga nanti kepada para pejabat yang mengadili dirinya, pejabat-pejabat Romawi, Felix, Festus, Raja Agripa. Kepada mereka Rasul Paulus akan dihadapkan, kepada mereka Rasul Paulus akan menceritakan apa yang dilakukan dan terjadi dengan hidupnya, dan melalui itu ia berkesempatan untuk memberitakan tentang Kristus, bersaksi tentang Injil. Karunia nubuatan mempersiapkan Rasul Paulus maupun mempersiapkan jemaat Tuhan, membangun, menasehati, dan menghibur dapat terjadi dalam berbagai situasi, keadaan. Oleh karena itulah persoalan yang terus terjadi dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita. Karunia bernubuat berguna untuk membuat orang menyadari bahwa Tuhan itu memang ada dan mengetahui segala sesuatu,
Bahkan juga Tuhan mengerti kita. Tidak ada yang bisa tersembunyi maupun disembunyikan dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25 dituliskan demikian. Tetapi kalau kamu semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diselidiki oleh semua dan diyakinkan oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengakui, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Karunia bernubuat juga dipakai untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi. Dan apa yang tersembunyi yang mungkin lebih banyak terjadi adalah dosa yang disembunyikan, dosa yang ditutupi. Karunia bernubuat juga dipakai untuk menyingkapkan, untuk menunjukkan dosa yang dilakukan oleh anggota jemaat yang mungkin berpikir bahwa mereka bisa berbuat dosa dengan aman, mereka berbuat dosa, toh Tuhan juga tidak tahu. Kalau kita mundur dalam pelayanan Tuhan Yesus sering memandang seseorang dan dia melihat sampai kedalaman hati dan pikirannya dan memberitahukan mereka pikiran mereka yang tersembunyi sehingga mereka terkejut dan harus menanggapi apa yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus masih melakukannya melalui Roh Kudus, melalui karunia bernubuat. Salah satu contoh kita temukan di dalam pelayanan Petrus. Ketika Petrus dan Yohanes mengunjungi Samaria, sesudah orang-orang Samaria menjadi percaya oleh karena pelayanan Filipus, Petrus dan Yohanes menjumpai bahwa orang-orang percaya di Samaria, walaupun sudah percaya dan dibaptis, belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Lalu mereka mendoakan dan orang-orang percaya di Samaria kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus. Adalah Simon, seorang mantan tukang sihir yang menjadi percaya karena pelayanan Filipus dan dibaptis. Ketika ia melihat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpangkan tangan dan orang-orang percaya di Samaria kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus, ia menawarkan untuk membeli kuasa tersebut. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20 sampai dengan 23, tanggapan dari Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Petrus mampu melihat hati Simon itu hati yang jahat, dan ia mengungkapkan itu melalui karunia bernubuat. Pada bagian lain, Petrus menghadapi anggota jemaat yang mempersembahkan uang hasil penjualan tanah mereka, Ananias dan Safira. Tetapi hasil penjualan itu diambil sebagian dan mereka mempersembahkan selebihnya dengan mengatakan itulah seluruh hasil penjualan tanah mereka. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan Ananias kemudian meninggal. Kelanjutannya kepada istri Ananias, Sapira. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 8 dan 9. Kata Petrus kepadanya, kepada Sapira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanahmu itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat mendustai Roh Kudus? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Sapira pun meninggal. Peristiwa itu mengejutkan dan menakutkan jemaat yang ada. Tetapi itu membuat mereka harus berpikir dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak bisa didustai dan ditipu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Rasul Paulus adalah menumbuhkan di berbagai tempat jemaat-jemaat Kristus. Dan karena itu Rasul Paulus melakukan, paling tidak seingat saya, 3 kali perjalanan pekabaran Injil. Berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Dan di kota-kota itu ia berusaha untuk memberitakan Injil. Dan mendapatkan murid. Dan dari murid-murid itulah kemudian diharapkan akan berkembang menjadi jemaat. Dan salah satu yang terjadi adalah jemaat Korintus. Masih ada jemaat lain, Filipi, Efesus, dan yang lain. Jemaat Korintus ini memang benar penuh dengan banyak masalah. Ada banyak masalah. Mulai dari jemaat ini berdosa karena ada anggota yang tidur hidup dengan istri bapaknya. Terjadi percabulan, makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, melakukan perjamuan, sekarang perjamuan kudus dengan cara yang salah. Dan juga terjadi pengelompokan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Jemaat yang dikatakan oleh Rasul Paulus belum dewasa, manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dan di tengah-tengah jemaat inilah kita justru menemukan karunia-karunia supranatural dibahas. Justru di jemaat yang penuh dengan masalah ini. Oleh karena itu, bisa jadi masalah-masalah karunia supranatural pun menjadi masalah karena khususnya berbahasa lidah. Bahasa lidah sudah dianggap sebagai karunia utama, dianggap sebagai bukti kesalehan. Dan karena itu melalui surat 1 Korintus dan nanti surat 2 Korintus, Rasul Paulus mengajarkan kebenaran-kebenaran termasuk tentang karunia-karunia supranatural untuk mengoreksi kesalahan dan untuk mengungkapkan tujuan daripada karunia-karunia supranatural diberikan kepada jemaat gereja untuk membangun jemaat, bukan untuk menyombongkan diri ataupun kesalehan. Karena itulah Rasul Paulus sangat menekankan dalam karunia-karunia supranatural ini, karunia untuk bernubuat. Saya sudah menyebut tadi 1 Korintus 14 ayat 1, 1 Korintus 14 ayat 39, usahakanlah untuk mendapatkan karunia untuk bernubuat. Mengapa? Oleh karena dengan bernubuat, jemaat mengerti pesan Kristus. Jemaat dikuatkan, jemaat ditegur, jemaat dihibur, jemaat diluruskan, jemaat dibangun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus memberikan karunia-karunia adalah dalam rangka untuk menyampaikan kehendak Kristus. Izinkan saya menutup dengan sebuah kesaksian yang saya temukan dalam buku lama, Roh Kudus Penolong Kita, ditulis oleh Catherine Marshall. Dikatakan tentang seorang istri pendeta, Nyonya Van Felix. Ini ibu dari teman Catherine Marshall, Betty. Nyonya Van Perskin ini seorang yang pendiam, pemalu, dan jarang sekali memperdengarkan suaranya dalam pertemuan di jemaat. Pada suatu saat pada hari yang panas dan gerah, dan jemaat mengalami sangat kegerahan sehingga pintu luar gereja dibuka lebar-lebar. Nyonya Van Perskin ini didorong oleh Roh Kudus untuk berdoa dalam bahasa lidah. Ia bergumul oleh karena ia seorang pemalu dan tidak pernah melakukan yang seperti itu. Tetapi ia kemudian taat dan ia berdoa dalam bahasa lidah yang tidak dimengerti maknanya. Di luar gedung gereja dengan pintu yang terbuka lebar, seorang bapak pekerja tambang batu bara, bapak tua, seorang yang berbahasa Yunani, yang kesepian oleh karena jam kerjanya itu panjang. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang sesudah matahari terbenam. Gajinya kecil, jam kerjanya panjang, dan yang lebih membuat ia kesepian dan kesedihannya muncul adalah ia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang karena bahasa Inggrisnya sangat terbatas dan tidak ada orang yang bisa berbahasa Yunani. Pada waktu ia lewat di depan gedung gereja, ia mendengar dan ia tahu, ia mendengar seseorang wanita berbicara dalam bahasa Yunani. Ia segera bersiap untuk masuk ke gedung gereja oleh karena dia berpikir, nah akhirnya ada seseorang yang bisa saya ajak berbicara. Ia masuk dan menjumpai Ibu Perkins, ibu pendeta, sedang mengucapkan kata-kata dalam bahasa Yunani modern yang indah. Dan ketika selesai, ia segera mengajak Ibu Perkins ini berbicara dan ganti Ibu Perkins yang melenggong. Karena ia tidak mengerti kata-kata yang diucapkan oleh si bapak, yang ternyata itu adalah bahasa Yunani. Dan sesudah terjadi sedikit kekacauan di tengah-tengah kegemparan jemaat yang beribadah pada waktu itu, akhirnya persoalannya dapat didudukkan. Dan bapak ini akhirnya mengerti Nyonya Van Perkins tidak bisa berbahasa Yunani, tetapi ia didorong oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata bahasa Yunani. Oleh karena Tuhan ingin berbicara dan menyapa dirinya, ia segera bersujud, air matanya meleleh di pipi, dan ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ia mencoba untuk menerjemahkan kata-kata yang diucapkan Ibu Perkins dengan bahasa Inggris yang terbata-bata dan terbatas. Yang diucapkan kurang lebih, ini berdasarkan ingatan Betty, apa yang diucapkan ibunya dalam bahasa lidah bahasa Yunani. Tuhan mengasihimu. Tuhan mempunyai maksud tertentu untuk hidupmu dan keluargamu. Ia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan memberi sukacita dan harapan serta maksud-maksud lain berdasarkan kasih-Nya. Ia akan memberimu jalan untuk kamu lalui yang akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagimu serta kepada semua orang yang sangat engkau kasihi. Bukankah sebuah pesan yang sangat indah, yang sangat membangun
Bapak itu bersama dengan keluarganya menjadi jemaat di sana, dan ia kemudian mendapatkan banyak teman. Termasuk gereja itu bertambah dengan orang-orang yang mendengar kisah ini dan kemudian menggabungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernah mendapat sapaan pesan Tuhan secara pribadi? Mungkin melalui seseorang yang mendapat pewahyuan dari Tuhan untuk disampaikan kepada kita, maupun ketika kita duduk dan mendengarkan khotbah, Tuhan menyapa kita secara pribadi. Kita tahu Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi dan mempedulikan kita, dan Tuhan sangat ingin berkomunikasi dan berrelasi intim, akrab dan hangat dengan kita. Apakah kita juga menginginkannya dan mengupayakannya dengan memberi waktu, memberi perhatian, memberi hati kita kepada Tuhan untuk berrelasi serta berkomunikasi intim, akrab, serta hangat dengan Tuhan? Tidak hanya melalui karunia berbahasa lidah ataupun menerima nubuatan, tetapi dengan terus membuka hati kita untuk Tuhan, terus mengingat Tuhan, serta mendekat kepada Tuhan. Bagi kita yang diberi karunia berbahasa lidah, mari kita memakainya untuk berdoa pribadi, untuk berdoa syafaat, mendoakan rekan-rekan kita, mendoakan gereja. Tetapi yang lebih utama lagi, untuk berbicara dengan Tuhan, baik hal-hal yang serius yang kita butuhkan, maupun untuk ngobrol sehari-harian tentang apa yang kita alami dan kita temui. Tuhan senang berkomunikasi dengan kita, dengan bahasa asal kita maupun dengan bahasa lidah. Yesaya 55 ayat 2b dan 3a dikatakan demikian, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Apakah kita mendengarkan Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita menikmati persekutuan yang akrab, hangat, intim dengan Tuhan? Semoga. Amin.